Bayangin ya, ondel-ondel iseng bikin nasi bento lucu bentuk muka dia sendiri, nggak nyangka malah jadi usaha yang laris manis. Sampai dapat penghargaan dari pemerintah loh. Kocak dan menginspirasi banget kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya buat tekan tombol like, tulis komentarnya, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita lucu dan seru lainnya seputar ondel-ondel dan teman-temannya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita nikmat, rezeki, dan kesehatan setiap harinya. Yuk, bareng-bareng kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar. Misalnya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian ya, biar kita bisa saling sapa dan kenalan. Teman-teman, mari kita sama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sekecil apapun amal baik yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat ya dalam hal-hal baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 197. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Artinya, sekecil apapun usaha dan niat baik kita, pasti Allah tahu dan akan membalasnya. Seperti kisah ondel-ondel hari ini. Pada suatu pagi yang cerah di kampung Betawi yang damai, ada seekor ondel-ondel kecil yang dikenal warga dengan nama Cimug. Tubuhnya kecil, matanya bulat, rambutnya khas keriting-keriting hias dari kertas warna-warni, dan selalu pakai baju adat merah cerah yang kebesaran. Ia memang ondel-ondel mini, tapi semangatnya besar luar biasa. Nah, hari itu, Cimug bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari belum sepenuhnya masuk ke sela-sela jendela bambunya, tapi dia udah heboh sendiri di dapur mungilnya. Hari ini sarapan apa ya? Gumam Cimug sambil mengelus perutnya yang udah mulai keroncongan. Dia berjalan ke dapur, membuka penutup rice cooker yang masih hangat. Wus, uap nasi putih mengepul harum ke udara. Cimug menghirup dalam-dalam sambil memejamkan mata. Ah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, katanya sambil senyum-senyum sendiri kayak orang menang undian minyak goreng. Tiba-tiba matanya menyipit, melirik nasi yang putih bersih itu. Kayaknya nasi ini bisa dibentuk nih. Lucu kali ya kalau dibikin muka gue sendiri, ujarnya. Otaknya langsung iseng tingkat dewa. Dia pun mengambil mangkok bulat, mulai menyendok nasi hangat, ditekan-tekan sampai padat. Lalu dia buka kulkas, ambil selembar nori sisa buat sushi kemarin, motong-motong kecil pakai gunting. Dia tempel nori itu jadi mata bundar di nasi. Terus dia iris wortel buat bikin senyum lebar. Sosis? Nah, ini dia bintang utamanya, dipotong jadi semacam hiasan kepala ondel-ondel. Lengkap sudah. Dia taruh hasil karyanya di piring, lalu duduk menatap bento itu dengan kagum. Hahaha, lucu amat. Ini beneran mirip gue apa gue terlalu narsis ya? Gumamnya sambil ngakak sendiri. Tapi belum sempat bento itu dimakan, terdengar suara dari luar pagar, Assalamualaikum. Ternyata Farhan, anak Pak Samit, kepala sekolah SD di kampung itu. Farhan ini sering main ke rumah Cimug, karena suka bantuin ondel-ondel ngelipet kertas bekas buat kerajinan. Cimug buka pintu pagar. Waalaikumsalam. Han. Masuk. Gue baru eksperimen makanan loh. Farhan penasaran, masuk sambil cuci tangan di keran depan dapur. Apaan tuh? Bentuknya kayak, lo? Wahahaha. Farhan langsung ngakak ngelihat nasi bento lucu di atas piring rotan. Coba dong, coba, pinta Cimug sambil nyodorin sendok. Farhan nyendok pelan, suap ke mulut. Dia diam sebentar, matanya melotot kecil. Gila, ini enak banget, bro. Nasinya pulen, bumbunya gurih, dan toppingnya unik banget. Kayak makan makanan anak TK versi level dewa. Cimug bengong. Hah? Serius lo? Gue cuma asal campur bumbu nasi goreng instan sama kaldu jamur doang. Justru itu. Simpel, tapi mantap. Lo harus jual ini, sumpah. Ini potensi banget, kata Farhan sambil nyuap lagi, dan lagi,
sampai tinggal mata norinya doang yang belum dimakan. Entar lo muntah. Bro, itu bentuk muka gue, lo abisin juga, kata Cimug sambil ketawa. Farhan cengar-cengir. Gue rela makan lo kalau lo seenak ini, bro. Akhirnya mereka duduk ngobrol-ngobrol di bel bambu depan rumah, sambil mikir gimana caranya bikin versi bento lucu itu lebih banyak. Farhan ngasih ide, coba lo bikin 5 biji dulu, lo kelilingin kampung, kasih ke anak-anak. Kalau mereka suka, baru lo jualan. Minimal buat beli kecap lah. Cimug semangat banget. Malamnya dia sampai nggak bisa tidur, kepikiran model bento lain. Gimana kalau nanti gue bikin versi bento angry face? Terus bento senyum lebar. Terus bento mewek juga bisa kali ya? Pikirnya sambil gambar-gambar desain bento di kertas bekas bungkus roti. Besok paginya, dia mulai eksperimen. Ternyata bikin 5 bento nggak segampang itu. Nasi harus pulen tapi gak lembek. Topping harus bisa nempel. Dan bagian, muka, harus simetris biar nggak serem. Yang satu malah matanya gede sebelah kayak habis begadang. Tapi Cimug nggak menyerah. Dia tetap bikin semuanya sampai jadi. Masukin ke wadah mika transparan. Kasih stiker bertuliskan, Cimug bento, nasi lucu muka gue, lengkap dengan gambar muka ondel-ondel ngikik. Dia jalan keliling kampung pakai sepeda mini. Anak-anak yang lihat langsung nyamperin. Itu makanan beneran apa mainan? Kak? Tanya satu anak. Cimug ketawa. Beneran dong. Coba aja makan. Begitu anak itu nyicip, matanya langsung berbinar. Enak? Katanya. Yang lain langsung ngikutin. Dalam waktu 15 menit, semua bento ludes. Pulang ke rumah, Cimug ngelus dada. Wah, beneran laku? Gue pikir ini cuma buat lucu-lucuan doang. Ternyata laris. Farhan yang lihat dari ujung gang teriak, gue bilang juga apa. Sorenya, emak-emak komplek pada ngobrol di warung. Tuh si ondel-ondel sekarang bisa masak ya. Nasi lucu kayak anak Jepang-Jepangan, tapi versi Betawi. Yang lain nimpalin, iya, bagus buat bekal anak sekolah. Lucu, sehat, kreatif. Dan begitu malam datang, Cimug pun duduk di teras rumahnya. Dia pandangi langit malam sambil mengunyah biskuit. Ternyata, dari iseng bisa jadi ide gede ya. Nih bento muka gue bisa jadi jalan rezeki, katanya sambil ketawa kecil. Dia buka buku tulis kecil yang jadi jurnal pribadinya, lalu nulis. Hari ini, nasi bentuk muka gue bikin gue laku. Terima kasih, nasi putih. Terima kasih, ide aneh. Besok, dia berencana bikin batch kedua. Tapi kali ini bukan cuma 5, dia mau bikin 10, bahkan 20 kalau sempat. Rasa capek karena bentuk lucu-lucu itu dibayar lunas dengan tawa anak-anak kampung yang lahap makan dan bilang, enak, Kak. Malam itu, kampung Betawi nggak cuma diwarnai angin sepau-sepau dan suara jangkrik, tapi juga harapan baru dari seorang ondel-ondel kecil yang niat awalnya cuma iseng tapi ternyata membuka pintu rezeki besar. Keesokan harinya, suasana rumah Cimug berubah total. Biasanya pagi-pagi cuma kedengeran suara dia ngelantur sendiri, atau nyanyi lagu anak-anak Betawi dengan nada sumbang. Tapi kali ini penuh aroma masakan dan bunyi-bunyian dapur yang rame banget. Kompor menyala, nasi mendidih, dan suara Cimug nyanyi-nyanyi sambil potong wortel. Ondel-ondel masak bento, untuk kamu dan aku, tralalalala. Dengan semangat 45, Cimug mulai produksi besar-besaran. Kalau kemarin cuma bikin 5, hari ini targetnya minimal 20. Tapi kali ini dia nggak sendiri. Farhan datang lagi, bawa 10 wadah nasi kosong, nori ekstra, dan 2 pasang tangan tambahan alias ngajak sepupunya bantuin. Gue bilang ke bude gue, katanya kalau jualan makanan harus bersih dan niat, baru laris manis. Kata Farhan sambil pakai celemek warna pink. Di dapur sempit itu, mereka bertiga kerja kayak pasukan semut. Ada yang bentuk nasi, ada yang tempel mata dari nori, ada yang motong sosis buat hiasan kepala ondel-ondel. Cimug bahkan sempat bikin satu versi, ondel-ondel cemberut, yang bikin Farhan ngakak ampun-ampunan. Bro, ini kayak lo lagi dimarahin Bu RW, kata Farhan sambil ngelap air mata saking ngakaknya. Setelah semua nasi bento jadi, mereka susun rapi dalam kotak, lalu dimasukin ke dalam kardus besar. Dengan sepeda roda 3 yang biasanya buat keliling kampung bawa kerajinan tangan, sekarang berubah jadi gerobak bento. Mereka pasang kertas di depan bertuliskan, Cimug bento, nasi muka lucu, bikin perut bahagia.
lengkap dengan gambar muka Cimug lagi ngikik. Keliling kampung dimulai. Dari satu gang ke gang lain, anak-anak kecil langsung ngumpul tiap kali lihat sepeda Cimug datang. Ih, nasi bentuk ondel-ondel lagi. Aku mau yang senyum lebar. Aku mau yang mewek kayak aku kemarin dimarahin mama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua bento ludes. Bahkan ada ibu-ibu yang nanya, "Mas, bisa pesen buat acara pengajian besok gak? Lucu amat nasinya." Cimug ternganga. "Hah? Buat pengajian juga cocok?" "Lah, cocok banget. Anak-anak pasti seneng. Bisa makan sambil ketawa," kata ibu itu sambil nyatet nomor WA Cimug. Tapi puncaknya bukan di situ. Hari itu, Farhan iseng bawa 1 bento ke sekolah. Dia simpan di kotak makan siangnya. Waktu jam istirahat, dia duduk bareng teman-temannya, buka kotak makan, dan langsung jadi pusat perhatian. "Gila, itu apaan Han? Makanan bisa nyengir gitu?" Semua temannya ngumpul, termasuk Pak Samit, kepala sekolah yang juga ayah Farhan. Pak Samit penasaran, "Coba saya lihat." Begitu lihat nasi bento itu, beliau langsung geleng-geleng. Ini luar biasa. Kreatif, lucu, dan bisa jadi solusi anak-anak yang susah makan. Karena bentuknya menarik, anak jadi senang makan. Beliau pun minta Farhan simpan 1 buat ditunjukin ke guru-guru. Sorenya, Pak Samit datang ke rumah Cimug. Beliau bawa map coklat dan secarik proposal. "Cimug, kamu tahu gak kalau sekarang pemerintah lagi punya program makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah?" Cimug ngangguk-ngangguk polos. "Tahu Pak, yang makan siang gratis tiap Jumat itu kan?" "Betul," jawab Pak Samit. "Nah, saya pikir, kalau nasi bento kamu ini bisa dikemas dengan baik, dan kamu sanggup produksi dalam jumlah besar, kenapa gak kamu ikut jadi salah satu penyedia makanannya? Saya bisa bantu ajukan ke dinas." Cimug kaget. Matanya berkaca-kaca. "Sungguh, Pak? Saya kira saya cuma ondel-ondel lucu tukang iseng bikin nasi muka sendiri." Pak Samit tertawa. "Justru itu, kamu punya nilai lebih. Anak-anak senang, gizinya dapat, dan kamu bisa bantu kampung juga. Kita butuh pelaku UMKM kayak kamu, kreatif dan semangat." Sejak saat itu, hidup Cimug berubah drastis. Dia bukan cuma ondel-ondel iseng, tapi jadi juru masak kampung yang mendadak terkenal. Tetangga-tetangga mulai datang untuk bantu produksi. Ada yang bantu motong sayur, ada yang bantu bungkus, ada yang bantu antar ke sekolah-sekolah. Di sekolah SD tempat Farhan belajar, nasi bento bentuk ondel-ondel jadi favorit. Setiap Jumat, anak-anak gak sabar nunggu jam makan siang. "Kak Cimug, hari ini bentonya yang marah-marah ya, biar kayak guru olahraga." "Kak Cimug, aku mau bento nangis, kayak aku pas nilai matematikaku jelek." Semua jadi bahan bercandaan sehat yang bikin makan siang makin berwarna. Program makan bergizi yang awalnya disambut biasa-biasa saja, kini jadi perbincangan seru. Bahkan guru-guru pun ikut pesan. Sekolah-sekolah lain mulai dengar kabar ini, dan ikut minta didistribusikan nasi bento ala Cimug. Dalam waktu sebulan, pesanan bisa sampai ratusan tiap Jumat. Tapi Cimug gak lupa diri. Dia tetap ondel-ondel sederhana, tetap tinggal di rumah bambu kecilnya, tetap nyanyi lagu Betawi setiap pagi, dan tetap bikin versi bento baru tiap minggu. Kadang dia bikin versi ondel-ondel pakai peci buat tema Ramadan. Kadang pakai topi ulang tahun buat anak-anak yang berulang tahun di sekolah. Semuanya disambut antusias. Dan siapa sangka, gara-gara ide iseng dan nasi bento lucu, Cimug yang dulunya cuma iseng jadi salah satu tokoh inspiratif kecil di kampungnya. Semua karena satu hal kecil, niat baik dan keberanian untuk mencoba. Hari itu matahari bersinar cerah banget. Sampai-sampai burung-burung di atap rumah Cimug pun ikut berkicau ramai, seolah tahu ada hal besar yang akan terjadi. Di halaman rumah, Cimug duduk di kursi plastik sambil buka-buka catatan kecil berisi sketsa desain nasi bentonya. Ya, mulai dari bento, ondel-ondel senyum lebar, ondel-ondel bingung, sampai ondel-ondel pakai baju adat merah putih. Semua ada. Dia lagi merancang strategi besar. Karena semalam baru aja dapat kabar yang bikin jantungnya deg-degan campur haru. "Cimug, alhamdulillah ya, proposal kita disetujui. Mulai Jumat depan,
Kamu resmi jadi salah satu mitra penyedia nasi bento untuk program makan bergizi gratis. Kata Pak Samid waktu datang ke rumahnya bawa surat keputusan dari pemerintah daerah. Mata Cimug langsung berkaca-kaca, dia sampai megang surat itu dengan dua tangan kayak lagi megang ijazah kelulusan. Ini beneran, Pak? Saya disuruh masak buat anak sekolahan? Tanyanya pelan sambil masih melongo. Iya, dan bukan cuma 5 atau 10 ya, Cimug. Tapi 150 bento. Semua harus bentuk ondel-ondel, dikemas rapi, dan tentunya harus memenuhi standar gizi. Jelas Pak Samid sambil tersenyum. Cimug bengong sesaat, lalu tiba-tiba berdiri dan jingkrak-jingkrak kecil. Wah. Aku jadi tukang bento profesional. Mama aku sukses. Padahal ya, Cimug gak punya mama. Tapi kebiasaan dia kalau heboh, suka teriak nama siapa aja, biar dramatis. Setelah rasa hebohnya sedikit mereda, Cimug langsung ambil papan tulis bekas dari pojok dapur, lalu mulai menulis, rencana produksi bento sekolah, misi, membahagiakan 150 perut dengan nasi muka ondel-ondel. Dia mulai bikin daftar kebutuhan bahan, beras, nori, sosis, wortel, brokoli, telur puyuh, dan cetakan nasi ukuran besar. Lalu dia bikin struktur tim. Farhan sebagai koordinator sayur, Ucup, tetangganya yang suka bantu, jadi kepala cetakan nasi, dan Bu Yanti, ibu-ibu RT sebelah, bagian pengemasan dan stiker. Satu persatu tetangga mulai berdatangan. Mereka dengar kabar dari mulut ke mulut kalau Cimug butuh bantuan untuk proyek bento besar-besaran. Ada yang bawa ulekan, ada yang bawa panci besar, bahkan ada yang nyumbang daun pisang buat hiasan bentonya. Suasana rumah Cimug berubah jadi kayak markas besar catering nasional, tapi versi kampung yang penuh tawa dan semangat gotong royong. Hari-hari selanjutnya, latihan produksi dilakukan. Mereka bikin simulasi 10 bento, lalu meningkat jadi 25, dan akhirnya coba full produksi 50. Setiap bento diuji rasa oleh Dewan Rasa, yang terdiri dari anak-anak tetangga. Ada yang bilang, kurang asin, Kak, ada yang nyeletuk, sayurnya kebanyakan, aku maunya nori doang, bahkan ada yang nyeplos, ini nasi mukanya mirip bapak aku pas belum gajian. Pokoknya suasananya rame terus dan penuh canda. Salah satu hal paling bikin Cimug deg-degan adalah soal pengemasan. Pemerintah menetapkan standar kebersihan tinggi. Semua harus steril, pakai sarung tangan, dan dikemas dalam kotak ramah lingkungan. Untungnya, Pak RT bantuin nyari donatur yang akhirnya nyumbang 200 kotak makan kertas dan stiker label bertuliskan, bento ondel-ondel, bergizi, lucu, bikin hati ceria. Malam sebelum hari H, Cimug gak bisa tidur. Dia bolak-balik di kasurnya yang cuma beralaskan tikar. Di luar, suara jangkrik bersahutan, tapi di kepala Cimug isinya nasi. Dia bayangin 150 anak sekolah buka kotak makan, dan tersenyum lihat bento lucu yang dia buat. Dia bayangin ada anak yang awalnya susah makan jadi lahap, karena nasi ondel-ondel ngedipin mata. Dia juga bayangin dirinya digandeng presiden, ini agak ngelantur sih, tapi semangatnya menggebu. Akhirnya pagi datang. Jam 4 subuh, dapur Cimug udah kayak kapal pecah. Farhan dan Ucup datang duluan, bawa kopi hitam dan roti sobek. Mereka mulai produksi bento dari awal, satu demi satu nasi dibentuk, diberi hiasan, lalu masuk kotak. Ada satu momen lucu ketika Ucup salah taruh nori, jadi ondel-ondelnya malah mirip karakter kartun sebelah. Ini MAH kayak si Dora bento, bro, kata Farhan sambil ngakak sampai sosisnya jatuh. Jam 10 tepat, semua bento selesai. Mereka disusun rapi dalam 2 dus besar, dan diangkut ke sekolah pakai becak hias pinjaman dari Pak RW. Sepanjang jalan, anak-anak yang lihat pada teriak, itu bento si Kak Cimug ya. Sampai di sekolah, disambut meriah. Guru-guru dan murid-murid pada ngumpul, ngeliat satu persatu bento dibagikan. Dan benar saja, waktu kotak makan dibuka, semua anak langsung sorak-sorai. Liaat, ondel-ondelku lagi senyum. Punyaku lagi ngupil. Padahal itu brokoli nempel di hidung nasi. Mereka makan dengan lahap, dan para guru senyum bahagia lihat anak-anak makan dengan gembira. Ini bukan cuma makanan, ini seni, kata Bu Imah, guru kelas 2 yang terkenal galak tapi doyan ngemil. Waktu makan selesai, Pak Samid maju ke depan kelas dan berkata, anak-anak,
Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa dari hal kecil dan iseng, bisa lahir karya besar. Kak Cimug adalah contoh bahwa siapapun bisa membawa perubahan dengan niat baik. Anak-anak pun tepuk tangan meriah. Bahkan ada yang angkat tangan dan nanya, kapan bisa foto bareng Kak Cimug? Cimug, yang berdiri di sudut kelas sambil pegang celemek tepung-tepungan, senyum haru. Dia gak nyangka hidupnya bisa sejauh ini. Dulu dia cuma ondel-ondel yang suka bikin kekacauan kecil. Sekarang dia bikin keceriaan besar. Beberapa hari setelah suksesnya pembagian nasi bento di sekolah, suasana di kampung Cimug berubah jadi lebih hidup dari biasanya. Warung Bu Neneng yang biasanya cuma rame waktu sore-sore, kini dari pagi udah penuh sama ibu-ibu ngebahas bento. Itu nasi ondel-ondel yang kemarin, anakku sampai makan 2. Biasanya dia susah banget disuruh makan sayur. Cerita Bu Ika sambil nyeruput teh manis. Aku malah udah pesen ke Cimug buat ulang tahun cucu. Nasinya mau dibentuk ondel-ondel lagi, tapi yang bisa nyanyi katanya. Sahut Bu Is sambil tertawa ngakak. Tentu itu bercanda, masa nasi bisa nyanyi? Berita soal nasi bento ondel-ondel yang lucu dan bergizi itu nyebar kemana-mana, bahkan masuk ke media sosial. Ada video viral anak-anak sekolah unboxing bento, ekspresi mereka lucu-lucu banget. Ada yang ketawa, ada yang bingung, ada yang nyium nasi karena dikira boneka, dan ada yang malah ngajak nasi bentonya ngobrol. Kamu lucu ya? Jangan dimakan dulu deh, kata seorang anak sambil elus-elus kepala nasi bento. Video itu dibagikan ulang sama akun resmi Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dari situ, kabar keberhasilan Cimug sampai ke telinga orang penting. Hari Jumat pagi, Pak Samid datang lagi ke rumah Cimug. Kali ini gak sendiri. Beliau bareng rombongan dari kantor gubernur, ada mobil dinas dan orang-orang pakai batik rapi, bawa kamera segala. Cimug yang baru aja selesai nyuci wajan gede langsung gugup. Dia lari ke kamar, pakai baju batik terbaiknya, yang terakhir dipakai pas sunatan sepupunya 5 tahun lalu. Pak Samid, ini serius? Mereka mau kesini? Tanya Cimug sambil merapikan rambut yang gak bisa rapi. Iya, Cimug. Kamu akan menerima penghargaan resmi dari pemerintah daerah sebagai Inspirator Makanan Bergizi Ramah Anak 2025. Ini bentuk apresiasi kami, jawab Pak Samid sambil tersenyum bangga. Setelah beres-beres rumah seadanya, karena dapur masih berantakan penuh sisa nasi dan daun pisang, rombongan masuk. Ada ibu dari Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan dari Pemprov, dan juga perwakilan guru-guru sekolah tempat Cimug nganterin bento. Acara penghargaan dilaksanakan secara sederhana di halaman rumah, tapi penuh makna. Pak Gubernur, yang hadir lewat video call karena sedang di luar kota, menyampaikan sambutan langsung. Kami mengapresiasi kreativitas Cimug, yang dari hal kecil dan niat tulus berhasil menciptakan terobosan penting untuk kampanye makan bergizi di kalangan anak-anak sekolah. Semoga ini jadi contoh di daerah lain. Cimug berdiri di depan semua orang, deg-degan tapi juga bangga. Di tangannya, ia memegang piagam penghargaan berbingkai emas bertuliskan, Penghargaan Program Makanan Bergizi Gratis, Terbaik kategori Inovasi Visual dan Gizi, untuk Cimug dan tim bento ondel-ondel. Di sebelahnya, Farhan dan Ucup juga dikalungi medali kertas buatan anak-anak kampung. Bu Yanti bahkan dapat apron baru bertuliskan, Ratu Pengemas Bento 2025. Semua tertawa bahagia, merayakan pencapaian yang berawal dari iseng bikin nasi lucu. Setelah acara seremonial, ada sesi makan bareng. Tapi bukan nasi biasa, melainkan nasi bento yang disiapkan langsung oleh Cimug pagi itu. Bedanya, sekarang lebih niat. Setiap bento punya bentuk wajah ondel-ondel berbeda, lengkap dengan nama-nama unik seperti ondel ceria, ondel lapar, dan ondel baper. Anak-anak dari kampung datang rame-rame, dan semua yang makan gak cuma kenyang tapi juga ketawa. Ada satu anak yang sampai gak tega makan bentonya karena katanya, kayak makan temen sendiri. Lucunya, anak itu akhirnya ngajak bentonya foto bareng dulu sebelum makan. Karena perhatian dari pemerintah dan antusiasme warga, proyek Cimug gak berhenti di situ. Dinas Sosial mengusulkan agar Cimug ikut pelatihan khusus untuk pengembangan UMKM. Katanya, bento ondel-ondel ini bisa dikembangkan jadi produk khas daerah. Kita bisa bikin pelatihan, ngajarin ibu-ibu bikin nasi bento, terus jualan bareng. Namanya, Komunitas Bento Gembira, usul Bu Titik dari Dinas Sosial. Cimug yang dengar itu langsung matanya berbinar. Wah,
Bisa jadi gerakan nasional dong? Nasi ondel-ondel sejuta senyum. Ujarnya bersemangat sambil melempar topi chef ke udara. Di kampung, Cimug jadi selebritas lokal. Tiap jalan ke warung, ada aja yang nyapa. Bento men, hari ini jualan gak? Kak Cimug, aku mau belajar bikin ondel-ondel dari wortel. Bahkan anak-anak kecil main drama pura-pura jadi Cimug. Ada yang pura-pura cetak nasi, ada yang bawa sendok kayu jadi mikrofon sambil teriak. Bersiap, bento darurat, ondel-ondel lapar datang. Lebih dari sekadar masakan, bento Cimug sudah jadi simbol semangat. Semangat gotong royong, kreativitas, dan peduli gizi. Pemerintah daerah akhirnya resmi menjadikan proyek bento ini sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah lain. Cimug bahkan diundang ke balai kota buat demo masak bareng kepala dinas. Di situ, dia ngasih workshop gimana cara bikin nasi bentuk ondel-ondel pakai cetakan dari botol plastik bekas. Semua pejabat pada senyum-senyum lihat hasilnya. Dan puncaknya, saat Hari Gizi Nasional, Cimug diumumkan sebagai salah satu tokoh inspiratif yang berkontribusi terhadap perubahan pola makan anak-anak sekolah. Namanya terpampang di banner besar acara nasional, berdiri sejajar dengan ahli gizi dan tokoh-tokoh kesehatan. Meski begitu, Cimug tetap rendah hati. Saya MAH cuma ondel-ondel yang doyan main nasi, katanya sambil nyengir di depan kamera. Sejak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, kehidupan Cimug si ondel-ondel berubah drastis. Dulu, dia cuma dikenal sebagai ondel-ondel jahil yang suka bikin ulah di kampung. Tapi sekarang, namanya disebut-sebut di rapat RW, kelurahan, bahkan masuk dalam materi pelatihan gizi anak di Dinas Kesehatan. Warga kampung pun jadi ikut semangat. Para ibu rumah tangga yang sebelumnya enggan ikut kegiatan, sekarang rajin kumpul tiap hari Selasa untuk kelas bento kreatif. Anak-anak yang tadinya milih jajan sembarangan di luar sekolah, sekarang justru berlomba bawa bekal bento buatan rumah. Cimug, yang dulunya cuma iseng nyetak nasi bentuk ondel-ondel buat dimakan sendiri, sekarang punya tim sendiri. Mereka menamai grup kecilnya dengan sebutan Tim Panci Terbang. Karena katanya, dulu Wajan dan Panci di dapur sering tiba-tiba terbang waktu awal belajar bikin bento, saking paniknya. Ada Bu Yanti si pengatur menu dan gizi, Ucup si pengukir wortel profesional, walau sering kebablasan ukirannya mirip dinosaurus, dan Farhan si ahli nasi tempel. Mereka berempat jadi idola baru kampung. Bahkan ada anak kecil yang bilang, kalau gede aku mau jadi kayak Bang Cimug, bikin nasi lucu dan bikin orang ketawa. Bukan cuma urusan makan bergizi, Cimug mulai dapat undangan dari komunitas seni, sekolah-sekolah luar kota, sampai kampus. Di sana, ia menceritakan kisah bento ondel-ondel yang awalnya dianggap lelucon, tapi ternyata membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satu acara yang paling berkesan adalah ketika Cimug tampil dalam acara Festival Makanan Nusantara di Ancol, Jakarta. Ia membawakan demo masak bertema, bento bernyawa, rasa dan rupa. Dalam demo itu, nasi bentonya tak hanya menyerupai wajah ondel-ondel, tapi juga bisa mengedip. Tentu saja kedipan itu cuma efek dari potongan nori dan wortel, tapi penonton tetap heboh. Di tengah jadwal sibuknya, Cimug tetap rendah hati. Ia tetap tinggal di rumah kecilnya di ujung gang, tetap bantu nenek-nenek nyebrang, dan tetap main bola plastik sama anak-anak kampung setiap sore. Baginya, popularitas bukan segalanya. Yang penting adalah manfaat. Kalau cuma dikenal tapi gak bikin manfaat, ya percuma. Tapi kalau bisa bikin anak-anak makan sayur sambil ketawa, itu baru prestasi, ujarnya saat diwawancarai stasiun TV lokal. Ketika ditanya apa cita-citanya ke depan, Cimug hanya bilang sederhana, aku cuma pengen nasi bentoku bisa sampai ke pelosok Indonesia, biar anak-anak makin sehat, makin ceria, dan makin cinta makanan rumahan. Pemerintah pun menyambut baik niat Cimug. Kini ia jadi ikon kampanye nasional, makan bergizi, cerdas dan ceria. Wajahnya, dalam bentuk kartun ondel-ondel lucu, terpampang di brosur, spanduk, bahkan stiker di kantin sekolah-sekolah. Tapi di balik semua itu, Cimug tetap Cimug yang dulu, ondel-ondel polos, kreatif, dan penuh semangat. Bahkan tiap selesai demo masak, ia selalu bilang, jangan lupa makan nasi ya, tapi jangan makan teman sendiri. Nasi ondel-ondel boleh, ondel-ondel asli jangan. Penonton pun tertawa sambil mengangkat bekalnya masing-masing. Alhamdulillah teman-teman semua,
Akhirnya selesai juga kita menonton cerita seru dan lucu tentang Cimug, ondel-ondel kreatif yang iseng bikin nasi bento berbentuk dirinya sendiri. Malah jadi jalan rezeki, berkah, dan membawa manfaat besar buat kampungnya, sekolah, sampai ke program nasional makanan bergizi. Jangan lupa ya, tetap bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya tercinta, karena dari beliaulah kita belajar ketulusan, kerja keras, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Yuk, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar, dan jangan lupa sebut juga asal daerah kalian, biar kita tahu dari mana saja para sahabat penonton hebat ini berasal. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita selalu dalam lindungannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 197. Dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Semoga ayat ini mengingatkan kita semua bahwa segala hal baik yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti ada balasannya di sisi Allah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya. Semoga kita semua diberi keberkahan rezeki seperti Cimug, istiqomah dalam kebaikan, dan selalu semangat menebar manfaat. Jangan lupa, selalu bersyalawat, bertakwa, dan doakan umat Nabi Muhammad agar diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat, serta dikumpulkan bersama sang Nabi di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang pada wajah tersenyum dengan mata bahagia.